Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Allahumma inni tawakkaltu alaika fi ghaibika wa qultu bi kitabika warini ma huwal maktub bisirrikal maknun fi ghaibikal mahzun. Allahumma antal haq wa anzilil haq alal haq birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana imama wa hikmah wa ja'ala manba'ul qur'an madrasatad dirasatan wa ta'limah. Wassalatu wassalamu ala man fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'di wajib jaiz mumtani ingda sorbi amma kamah mayaku min syai'in wa falidil wiha wujuban ulifa. Amma harfu syaratin wa tafsilin wa tauqidin mutadaminin tahtaju ilal jawab al jawabu makrunatun bil fa. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asydaqul maqalah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-ayah ay kamilil ayah wal makna wallahu alam bimuradih bidzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'an wa hafidhahu adhalahu Allahu ta'ala al-jannata wa syaffa'ahu bi asyaratin min ahli baitihi kulluhum qad istawjabun nar. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil jadatil ulama'i syurafa wal asyatidil kurama bil manhad manba'ul Qur'an wa man haulah. Pertama yang saya muliakan dan yang telah Allah muliakan, yang saya hormati para kiai, para sepuh, para ustadz wal ustadzah, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, pimpinan majelis zikir, pimpinan organisasi masyarakat, para habaib, wabil khusus sahibil fadilah, al masyhur wal mulaqab bismi Habib Ceker. Izin ngecaprak Bib, doain saya Bib biar saya gak malu-maluin. Wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan serta telah Allah muliakan dan insya Allah akan selalu Allah muliakan, keluarga besar Yayasan Manba'ul Qur'an. Mamah, Ami, Hajah Anis, Apih, Kiai Haji Akpan Miladi beserta seluruh keluarga kita doakan mudah-mudahan beliau selalu
Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah kabul segala hajatnya, baik dohir maupun batin, baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa yang saya muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidil Quran Al-Muhajirin, Cikaduen, Pandeglang, Banten. Walaupun kami tidak datang dengan personil super lengkap, secara jasad kami tidak datang dengan personil secara lengkap, tetapi biidnillah secara batin kami datang dengan personil paling lengkap. Jauh di mata, dekat di dalam dimensi ruh berbalut doa. Tak lupa yang saya muliakan ibu-ibu, bapak-bapak, para dewan guru, jamaah pengajian Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta haul Kiai Haji Damanhuri selaku muassis pendiri Yayasan Manbaul Quran beserta tasyakur khatmil Quran. Semoga semuanya ibu-ibu dan bapak-bapak selalu ada di dalam maghfirah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa yang saya muliakan para santriawan dan santriawati, para khatimin wal khatimat Pondok Pesantren Manbaul Quran. Mereka yang telah merayakan kemenangan karena mereka telah menyelesaikan tugas mereka menghafal Al-Quran. Ada yang sudah selesai 5 juz, alhamdulillah. Ada yang sudah selesai 10 juz. Ada yang sudah selesai 20 juz, bahkan ada yang sudah selesai 30 juz bil ghaib. Mereka para penghafal Al-Quran diisyaratkan Imam An-Nawawi di dalam satu karyanya mengutip apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya untuk memuliakan agama Allah salah satunya harus memuliakan para penghafal Al-Quran yang tidak melewati batas. Mereka para penghafal Al-Quran adalah makhluk-makhluk pilihan Allah. Karena tidak semua dari kita bisa menghafal Al-Quran. Karena tidak semua dari umat Nabi, tidak semua dari umat manusia mampu menghafal Al-Quran. Maka dari itu mereka para penghafal Al-Quran adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan mereka, menghargai mereka adalah salah satu cara untuk memuliakan agama kita sendiri. Para penghafal Al-Quran yang tidak melewati batas wajib dimuliakan, patut diistimewakan. Lantas apa yang dikatakan para penghafal Al-Quran yang tidak melewati batas? Para penghafal Al-Quran yang tidak melewati batas adalah para penghafal Al-Quran yang sanggup mengendalikan rasa sombong, sanggup mengendalikan hatinya, menjauhi semua sifat-sifat takabur. Itulah para penghafal Al-Quran yang dikatakan hamilul Quran ghairul ghali,
para penghafal Al-Quran yang tidak melewati batas. Lantas mengapa para penghafal Al-Quran harus menjadi para penghafal Al-Quran yang tidak melewati batas? Sebab melewati batas di sini adalah tidak bisa mengendalikan nafsu, tidak bisa mengendalikan rasa sombong, tidak bisa mengendalikan sifat takabur yang ada di dalam dirinya. Sedangkan dikatakan Hujatul Islam Al-Imam Ghazali di dalam satu karyanya bahwa sifat takabur yang ada di dalam diri manusia adalah selendang kebesaran Allah. Maka tidak ada satupun makhluk yang pantas memakai selendang kebesaran Allah. Jikalau ada seorang makhluk yang bersifat takabur, seolah dia sedang memakai selendang kebesaran Allah, maka dia akan hancur sehancur-hancurnya. Karena sifat takabur adalah salah satu sifat yang menghancurkan semuanya. Tidak peduli mereka para penghafal Al-Quran, tidak peduli mereka para pemuka agama, tidak peduli mereka yang mempunyai jabatan-jabatan tinggi di kenegaraan, tidak peduli mereka yang mempunyai titel luar biasa. Jikalau memang sifat takabur di dalam diri mereka tidak bisa mereka kendalikan, maka kehancuran sedang menunggu semuanya. Dan contoh ini telah Allah berikan di dalam Al-Quran. Contoh ini telah Allah katakan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran adalah sebaik-baiknya contoh. Ibu tahu iblis, Bu? Ibu tahu iblis kuntilanak, bukan, Bu? Genderuwo, bukan, Bu? Kolor hijau bolong, bukan, Bu? Iblis adalah makhluk Allah yang pernah Allah berikan kemuliaan jauh lebih mulia daripada manusia, bahkan jauh sebelum Nabi Allah Adam Allah ciptakan. Iblis adalah makhluk Allah yang pernah Allah berikan kepintaran, kecerdasan yang luar biasa. Iblis adalah makhluk Allah yang pernah Allah berikan kemuliaan. Bahkan iblis adalah makhluk Allah jauh sebelum Nabi Allah Adam diciptakan. Allah muliakan iblis dengan menyimpan iblis di dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ratusan tahun, Bu, iblis Allah simpan di dalam surga Allah seraya menikmati kenikmatan-kenikmatan surga Allah. Tetapi pada akhirnya iblis tidak bisa mengendalikan sifat takabur di dalam dirinya. Tetapi pada akhirnya iblis tidak bisa mengendalikan nafsu di dalam dirinya. Iblis tidak bisa mengendalikan sifat sombong di dalam dirinya. Ketika Allah perintahkan iblis untuk bersujud di hadapan Adam alaihissalam, apa kata iblis? Iblis menjawab, iblis berhujjah, iblis sombong di hadapan Allah dengan satu kalimat, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, sedangkan ya Allah engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Itu semua isyarat dari salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dulu Allah berkata kepada malaikat, memerintahkan seluruh penghuni surga ketika menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah pernah memerintahkan kepada seluruh penghuni surga, usjudu li Adam, untuk bersujud di hadapan Adam alaihi salam. Allah perintahkan kala itu, bersujudlah kalian semua di hadapan Adam alaihi salam. Bukan sujud penyembahan, bukan sujud peribadahan, tetapi sujud penghormatan.
Maka kala itu ketika Allah perintahkan manusia untuk bersujud di hadapan Nabi Allah Adam alaihi salam, fasajadu illa iblis, seluruh penghuni surga bersujud sujudan tahiyatan bil inhina. Menurut sebagian ahli tafsir, mereka mupakat ahli tafsir, mereka tidak bersujud menyembah Adam, tetapi mereka bersujud untuk menghormati Adam alaihi salam. Seluruh penghuni surga bersujud di hadapan Adam alaihi salam untuk menghormati Nabi Allah Adam yang akan Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Illa iblis, terkecuali iblis. Iblis tidak sujud di hadapan Nabi Allah Adam. Aba in tana aminas sujud. Menurut sebagian ahli tafsir, iblis menolak untuk bersujud di hadapan Adam alaihi salam. Wastakbaro, iblis takabur, iblis sombong di hadapan Allah, tidak ingin bersujud di hadapan Nabi Allah Adam dan berhujjah kepada Allah dengan satu hujjah, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jelas aku lebih baik daripada Adam. Aku enggan bersujud kepada Adam alaihi salam. Iblis Allah pernah berikan kemuliaan, iblis Allah pernah berikan kenikmatan, iblis Allah pernah tempatkan ratusan tahun di dalam surga. Tapi ketika iblis tidak bisa mengendalikan rasa takabur di dalam dirinya, wakana minal kafirin, pada waktu itu sampai hingga saat ini, hingga hari kiamat, iblis dicap oleh Allah dan iblis dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang kafir. Allahumma ba'id na'udzubillahi min dalik. Salah satu hikmah terbesar dari ayat tersebut, tidak peduli para penghafal Al-Quran, tidak peduli para pemuka agama, tidak peduli orang yang sedang Allah berikan kenikmatan, tidak peduli orang yang sedang Allah berikan kekayaan, tidak peduli orang yang sedang Allah angkat derajatnya, tidak peduli orang yang dianggap kiai, tidak peduli orang yang dianggap ustadz, tidak peduli orang yang dianggap ustazah. Ketika mereka tidak bisa mengendalikan sifat takabur di dalam diri, maka kehancuran adalah sesuatu yang sedang menantikan. Allahumma ba'id na'udzubillah. Tetapi penghafal Al-Quran adalah istimewa, Bu. Ibu punya 1-2 anak atau seluruh anak ibu menjadi penghafal Al-Quran, maka keistimewaan yang akan Allah berikan bukan hanya kepada mereka, bukan kepada hanya anak-anak ibu yang sedang menghafal Al-Quran, tetapi keistimewaan tersebut akan Allah berikan kepada kedua orang tuanya dari para penghafal Al-Quran. Maka sungguh luar biasa kedua orang tua yang mempunyai anaknya sedang menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Dikatakan di dalam sebagian nasihat, lihamalatil Quran, bagi para penghafal Al-Quran, salah satu kalimat yang menjadi penyemangat para penghafal Al-Quran, salah satu kalimat yang menjadi penyemangat kedua orang tua dari para penghafal Al-Quran, salah satu penyemangat untuk anggota keluarga dari para penghafal Al-Quran. Kalimat tersebut, Al-Qur'anu mahfudun wa hafidun liman qara'ah wal Qur'anu karimun waman qara'ahu mu'aqqarun wa wahibul abhad liwalidayhi wa hafidul li ahli. Al-Qur'anu mahfudun,
Al-Quran adalah sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah lah yang menurunkan Al-Quran, begitu pula Allah lah yang menjaga Al-Quran dari perubahan zaman, dari golongan-golongan yang menjadi musuh Allah, yang berambisi untuk menghancurkan Al-Quran. Wahafidun liman qara'ah. Al-Quran adalah sesuatu yang menjadi penjaga liman qara'ah, bagi siapa saja yang membacanya. Dan penjagaan tersebut menjadi penjagaan paling besar, baik di dunia bil khusus di akhirat. Dan ini adalah salah satu isyarat dari apa yang pernah Nabi katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang menjadi sang pemberi pertolongan. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang menjadi sang pemberi syafaat li ashabih, bagi para sahabatnya. Tak lain dan tak bukan para sahabat Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, adalah orang-orang yang senantiasa menghafalkan Al-Quran, adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan seluruh aspek kehidupan seperti apa yang Quran katakan. Penjagaan Al-Quran yang luar biasa kelak akan kita temui pada hari kiamat. Dan penjagaan ini, pertolongan dari Al-Quran, syafaat dari Al-Quran berbeda dengan syafaat-syafaat yang lainnya. Hujatul Islam Al-Imam Ghazali pernah mengatakan, idza haqqal adabu ala ta'ifa minal mu'minin fallahu subhanahu wa ta'ala yaqbalu syafa'atal anbiya'i wal awliya was sholihin was shadiqin wa man lahu indallahi jahun. Hujatul Islam Al-Imam Ghazali pernah mengatakan, ketika orang mukmin pada hari kiamat akan Allah siksa dengan siksanya Allah, maka di situ Allah menerima syafaatnya para nabi, menerima syafaatnya para wali, menerima syafaatnya orang-orang soleh, menerima syafaatnya orang-orang yang benar, menerima syafaatnya orang-orang yang mempunyai kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi syafaat-syafaat tersebut diberlakukan setelah seorang mukmin terendam diri di dalam siksanya Allah. Berbeda dengan syafaat Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang akan berdiri di hadapan ibu dan api neraka. Mengapa? Sebab syafaat Al-Quran adalah satu pertolongan yang Allah izinkan agar seseorang tidak jadi dilemparkan ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan syafaat yang lain. Karena syafaat yang lain Allah izinkan ketika seorang mukmin telah masuk ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diisyaratkan di dalam satu kitab Al-Wafi fi Syarhi Syatibiyah dengan satu kalimat, inna kitaballahi azza wa jalla huwa syafi'ul ladzi la turaddu syafa'atuhu wa syafa'atuhu lil abdi tamna'uhu min wuqu'i fil adab bihilafi syafa'ati ghairihi fa innaha tuhrijul abda
minal adabi ba'da wuku'ihi bihi. Di dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Syatibiyah dikatakan inna kitaballahi azza wa jalla, bahwa sesungguhnya kitab Allah azza wa jalla Al-Qur'an huwa syafi'ul ladzi la turaddu syafa'atuhu. Al-Qur'an adalah sang pemberi syafaat, Al-Qur'an adalah sang pemberi pertolongan. La turaddu syafa'atuhu, yang tidak akan pernah ditolak syafaatnya. Wa syafa'atuhu lil abdi tamna'uhu min wuku'ihi bil adab. Dan syafaat Al-Quran Allah izinkan, Allah berlakukan untuk seorang hamba Allah, untuk mencegah seorang hamba Allah dilemparkan Allah ke dalam siksa-siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bihilafi syafaati ghairihi fa innaha tuhrijul abda ba'da wuku'ihi bihi. Berbeda dengan syafaat-syafaat yang selain syafaat Al-Quran, karena syafaat-syafaat pertolongan-pertolongan yang lain kelak pada hari kiamat tidak menolak siksa Allah, melainkan mengeluarkan seorang hamba setelah masuk ke dalam siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Istimewa. Anak ibu adalah penghafal Al-Quran, maka anak ibu seolah-olah sedang membangun tameng penjagaan kelak pada hari kiamat dari hadapan siksanya Allah. Atau ibu yang menjadi penghafal Al-Quran, atau ibu yang menjadi pembaca Al-Quran, atau ibu dan bapak yang setiap hari melaksanakan aspek kehidupan seperti apa yang Quran katakan, maka memakai hukum Al-Quran seolah-olah kita sedang membangun salah satu benteng besar antara kita dan siksanya Allah subhanahu wa ta'ala kelak hari kiamat. Wal Qur'anu karimun. Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, dan itu tidak perlu dijelaskan lagi, sebab memang sudah pasti mulia. Bahkan tidak perlu dalil untuk kemuliaan Al-Quran. Al-Quran mulia, sudah cukup mulia. Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Waman qara'ahu mu'akhkharun. Dan seseorang yang membaca Al-Quran itu patut dimuliakan dan patut diistimewakan. Di alam dunia, para pembaca Al-Quran adalah orang yang patut dimuliakan atau diistimewakan. Dan kemuliaan tersebut sampai pada alam akhirat. Wawahibul abhad. Para penghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran adalah wahibul abhad, seseorang yang akan memberikan kemuliaan. Untuk siapa? Liwalidayhi, teristimewa untuk kedua orang tuanya. Dan ini sungguh luar biasa. Dan ini salah satu apa yang pernah dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena seorang anak dari kedua orang tua adalah purunya sebuah usul. Maka usul dan puru adalah satu paket. Ketika Allah memberikan kemuliaan kepada anaknya, maka tentu kemuliaan tersebut akan Allah berikan kepada orang tuanya. Dengan satu catatan, orang tuanya tetap berada di dalam satu garis akidah Islam. Dikatakan Nabi, seseorang yang anaknya menjadi penghafal Al-Quran dan melaksanakan apa yang Al-Quran katakan, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah. Sesuatu tersebut berbentuk mahkota
yang terangnya mahkota tersebut lebih terang daripada terangnya matahari di alam dunia. Di dalam hadis dikatakan man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasallahu ta'ala walidayhi tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'i samsi fi buyutid dunya. Dikatakan Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran baik bil ghaib au bin nador wa amila bima fihi, barang siapa yang mengamalkan apa yang Al-Quran katakan, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka Allah akan memakaikan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tuanya kelak pada hari kiamat, yang dau'uhu ahsanu min dau'i samsi, sinar dari mahkota kemuliaan tersebut lebih bersinar daripada sinarnya matahari di alam dunia. Alhamdulillah. Wahafidul li ahli, dan ini istimewa. Yang terakhir ini istimewa, hafidul li ahli. Para penghafal Al-Quran adalah Allah yang berikan penjagaan, yang Allah muliakan, tetapi dia sendiri bisa menjadi penyelamat, bisa menjadi pemberi syafaat untuk saudara-saudaranya, Bu. Ibu misal punya anak 12. Anak ibu 12, yang 2 jadi penghafal Al-Quran, yang 11 Allahumma ba'id na'udzubillahi min dalik, jadi ahli salot, jadi ahli judi, jadi ahli maksiat, gak bisa sholat, gak bisa baca Quran, gak bisa wudhu, gak bisa cara bersuci, bahkan punya istri gak bisa mandi junub, tapi tiap malam nangkod. 2 anak ibu yang menjadi penghafal Al-Quran bisa menyelamatkan 10 saudaranya, walaupun saudaranya telah Allah vonis untuk masuk neraka. Dua anak ibu yang menjadi penghafal Al-Quran, Allah berikan hak istimewa untuk 10 anggota keluarganya agar dia bisa menyelamatkan dari siksa Allah, walaupun mereka telah Allah vonis untuk masuk ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 anggota keluarga ibu yang menjadi penghafal Al-Quran, maka kuota yang Allah berikan berarti 20. 1 orang penghafal Al-Quran Allah berikan 10 kuota, 10 bangku untuk menyelamatkan 10 anggota keluarganya. Ada 2 anak ibu jadi penghafal Al-Quran, maka 20 anggota keluarga akan Allah selamatkan melalui berkahnya 2 anak ibu yang menjadi penghafal Quran. Ada 3 berarti 30 anggota keluarga, ada 4 berarti 40. 1 orang dari penghafal Al-Quran Allah berikan hak istimewa 10 kuota untuk menyelamatkan 10 anggota keluarganya yang telah Allah vonis masuk neraka. Dan ini adalah janji Allah melalui lisan sucinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan baginda Nabi Muhammad, man qara'al Qur'an wa hafidhahu adhalahul jannata wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi kulluhum qad istaujabun nar. Dikatakan baginda Nabi bahwa seseorang yang membaca Al-Quran lalu ia menghafalkannya menjadi penghafal Al-Quran, adhalahul jannata, maka dia jelas akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dia sendiri yang menghafal Al-Quran. Lebih daripada keuntungan yang Allah berikan untuk diri pribadinya, Allah berikan keuntungan wasyafa'ahu min ahli baitihi kulluhum qad istaujabun nar. Allah berikan hak istimewa bagi 1 penghafal Al-Quran
untuk bisa menyelamatkan 10 min ahli baitihi dari anggota keluarganya, kulluhum qad istaujabun nar, walaupun 10 orang tersebut telah Allah vonis untuk tenggelam di dalam api neraka. Maka keistimewaan yang Allah berikan untuk para penghafal Al-Quran tidak melulu untuk diri pribadinya, tetapi untuk kedua orang tuanya, tetapi untuk anggota-anggota keluarga yang lainnya. Makanya aneh, Bu. Anak ibu masuk pesantren, dia punya sepupu tapi sepupunya nggak masuk pesantren. Anak ibu yang masuk pesantren dari ujung kaki sampai ujung kepala kurap. Tahu ibu kurap? Kurap kesrek. Orang Cikadun bilang buduk, Bu. Dari ujung kaki sampai ujung kepala kurap sebab masuk pesantren. Sedangkan dia punya sepupu. Sepupunya gak masuk pesantren. Kata sepupunya, lalu tong masuk pesantren budukan badan. Lah wajah lu tadinya cakep, sekarang udah kesrek, wajah lu udah kurapan. Lah panuan lu sekarang, lah kulit lu sekarang kalau kulit sapi, sisanya hitam, sisanya putih. Ngapain masuk pesantren? Nah, itu adalah kesalahan yang dilakukan secara terus menerus. Mengapa itu dianggap kesalahan? Karena saudara dari penghafal Al-Quran adalah anggota keluarga yang akan menikmati, yang akan ikut menerima kemuliaan, menerima keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab janji Allah melalui lisan Nabi, wa syaffa'ahu min ahli baitihi kulluhum qad istaujabun nar. Satu dari penghafal Al-Quran akan Allah berikan hak istimewa untuk menyelamatkan saudaranya, walaupun saudaranya telah Allah vonis untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, akhir semua dari yang saya katakan, kita punya anak, satu pesantren, satu sekolah, satu kerja, satu slot, satu lagi judi. Yang judi benerin, jangan sampai terus judi. Yang slot benerin, jangan sampai terus slot. Yang satu pesantren, yang satu sekolah. Maka baik yang pesantren maupun yang ke sekolah, pada akhirnya satu, mereka menempuh hidup untuk mendapatkan pengetahuan, untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya diwajibkan bagi mereka, baik yang pesantren maupun yang sekolah, untuk saling mendukung dalam aktivitas masing-masing. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya datang dari Cikadun beserta keluarga besar, walaupun tidak dengan personil lengkap, dengan satu tujuan, idkhalus surur, memberikan satu kegembiraan, memberikan satu kesenangan terhadap kakak kami, terhadap teteh kami, terhadap adik kami. Bahkan bagi saya lebih daripada teteh, bagi saya lebih daripada kakak. Amih, Apih adalah salah satu orang tua saya setelah orang tua saya tiada. Maka dari itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala rasulillah yuhayyi ahmada. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.